Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Asmuri selaku tutor pada mata kuliah jaringan komputer dan teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Ade Dayas Eka Prasetyo, bisa dipanggil Dayas, dengan nomor induk mahasiswa 0490305551 dari UPBJJ UT Purwokerto. Hari ini saya akan melaksanakan aktivitas belajar 4, yaitu tugas 1 untuk membuat kabel strike dan melakukan uji cobanya. Baik, pertama-tama yang saya siapkan di sini ada kabel UTP, Cat 5, kemudian ada RJ45 2 buah, ada tang crimping, ada LAN tester. Dan hari ini saya menggunakan gunting sebagai pengupasnya karena pada tang crimping saya mata pisaunya sudah tidak tajam. Baik, kita mulai. Untuk pembuatan kabel strike kita ukur sekitar 4 cm atau bisa sesuaikan kondisi saja. Kita kelupas kulitnya, hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai kabel dalamnya juga ikut terpotong. Kita lepas. Di sini ada berbagai macam kabel dan warnanya. Kita gunting dahulu untuk benangnya. Untuk urutan kabel warna, kalau untuk kabel straight itu kita awali dengan kita pisahkan dahulu pewarnanya. Kabel warna. Untuk kabel strike kita mulai dari urutan putih oranye terlebih dahulu. Putih oranye, kemudian oranye, kemudian warna putih hijau. Terus di sini ada warna biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kita urutkan kabelnya dan kita bentangkan agar dia lurus dan berurutan bersama. Setelah urut seperti ini, putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Lalu kita ratakan ujungnya. Kita ratakan ujungnya sampai benar-benar kabel warna satu sama lain rata. Seperti ini. Kemudian kita masukkan RJ45. Posisi seperti ini. Dudukannya di bawah. Masukkan. Sampai benar-benar kabel di sampingnya itu dan di kuningannya terlihat ada kuningan kabel. Sini sudah masuk. Di sini juga sudah masuk. Sini juga sudah kelihatan. Diusahakan rekomendasikan untuk kulit kabel RJ45-nya masuk ke dalam kulit kabel UTP-nya masuk ke dalam RJ45 supaya jika tersenggol atau tersandung kabel tidak mudah terkelupas atau lepas. Seperti itu. Kita coba masukkan. Sudah, kita urutkan lagi di sini. Putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kita cek kembali. Di sini sudah sampai ujung. Untuk di sisi lain juga sampai ujung. Di sini sudah kelihatan juga kuningannya. Setelah itu kita crimping. Crimping kita masukkan ke alat crimping dengan menekan ini terlebih dahulu. Kunciannya masukkan ke tang crimping. Setelah masuk, kita pastikan agar ini kencang, kemudian kita crimping sampai bunyi tak. Nah,
Setelah terkrimping, harusnya ini sudah tidak lepas dan kuat. Setelah sudah, kita buat untuk sisi satunya. Sama seperti tadi, kita lepas kabel UTP-nya pelan-pelan, jangan sampai tergores. Kita lepas, kita potong dulu benangnya. Sebenarnya ini opsional ya, bisa dipotong bisa tidak, tapi saya lebih senang kalau kabelnya itu benangnya itu dipotong biar tidak mengganggu. Kita urutkan lagi, kita satukan dulu, kita ini pisahkan dulu antar warna. Sama seperti tadi, dimulai dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian kita luruskan agar dia bisa rata. Setelah rata, kemudian kita rapikan kembali ujung-ujung kabel agar ujungnya panjangnya sama. Terlihat di sini masih ada yang lebih panjang dan ada yang masih kependekan. Kita rapikan lagi. Jika sudah seperti ini, kembali kita urutkan ya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Mari kita masukkan kepada RC45. Kita pastikan lagi ujungnya sudah sampai ujung, sisi-sisi lain, sampai benar-benar kuningannya sampai ke tengah. Ini juga direkomendasikan untuk kulit UTP-nya juga masuk ke RC45 supaya kabel lebih kencang dan awet. Kita urutkan lagi, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kita harus perhatikan ya, biasanya kalau masukin kabel kadang kabel berubah jalur, jadi kita harus pastikan urutannya juga. Setelah sudah dan yakin ini sudah benar, kita crimping kembali. Kita tekan, masukkan ke alat crimping, kemudian kita pastikan kencang dan kita crimping. Sebentar. Masukkan, kita crimping sampai benar-benar sudah tidak terkelupas. Setelah kencang, kita sudah punya dua kabel UTP yang sudah dibuat. Saatnya kita melakukan uji coba di LAN tester.
Jika di uji coba Lancaster, harusnya kabel ujung sini dan ujung sini memberikan urutan yang sama. Di sini ada angka 1, 2, 3 sampai 8. Harusnya kanan dan kiri sama. Kita coba uji tes. 1 nyala, 2 nyala, 3 nyala, 4 nyala, 5 nyala, 6 nyala, 7 nyala, 8 nyala, 1 nyala, 2 nyala, 3, 4 nyala, 5 nyala, 6 nyala. Baik, dari angka 1 sampai angka 8 ini menyala semua. Yang berarti kabel strike yang kita buat sudah jadi. Terus yang kedua, kita coba uji cobakan di komputer. Apakah koneksinya sudah berhasil? Kita coba sambungkan ke switch. Untuk kabel UTP ini, untuk kabel strike ini, kita bisa sambungkan antara berbagai macam device seperti komputer ke switch, switch ke router. Ada satu lagi namanya kabel cross. Dia untuk menyambung antara perangkat yang sama seperti router ke router, switch ke switch, komputer ke komputer. Kita coba dahulu untuk PC apakah sudah terkoneksi. Di sini kita lihat untuk komputer belum terkoneksi ya. Untuk komputer belum terkoneksi, masih gambar bumi, belum terkoneksi. Kita coba masuk ke kontrol panel. Baik, di sini terlihat network cable unplugged, masih belum tertancap. Kita coba tancapkan dahulu kepada komputer. Baik, di sini statusnya sudah berubah ya. Kabel sudah terkoneksi dan sudah akses internet. Kita coba di sini, kita ke e-learning UT. Baik, sudah terkoneksi dengan baik. Jadi kabel UTP yang kita buat sudah jadi. Baik, hari ini kita sudah membuat kabel UTP, hari ini kita sudah membuat kabel strike dan sudah terkoneksi dengan baik. Seperti kita ulas kembali bahwa kabel strike ini bisa digunakan untuk menghubungkan beberapa macam device seperti komputer ke switch, switch ke router, ataupun sebaliknya. Kabel strike ini memiliki urutan. Yang pertama itu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Harapannya ketika kita sudah berhasil melakukan praktek ini menjadikan sebuah dasar untuk kita dalam membangun sebuah jaringan komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan tutur kata. Mari kita belajar bersama dan berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.